Tes, biasa aja. Oke, selamat datang wahai manusia. Di Radio Rimba, gua Tigor. Ya, harimau, raja hutan yang asli. Bukan si singa yang rambutnya kayak belum keramas sebulan itu. Hari ini studio gue penuh sesak. Jujur aja, bau di sini bikin gue lapar. Banyak aroma. Daging segar. Gua harus nahan diri biar nggak nelen narasumber gua hari ini. Oke. Tarik napas. Sabar Tigor, lo lagi kerja, jangan makan temen. Masuk segmen pertama. Drama hewan rumahan. Oke, kembali lagi di Radio Rimba. Tamu gue kali ini adalah alasan kenapa gue kadang malu jadi hewan berkaki 4. Dia bukan serigala, dia bukan anjing liar, tapi dia adalah Mochi, seekor anjing indoor. Halo Om Tigor, halo Om. Kucing raksasa. Wah, Om Tigor besar banget ya. Pasti majikannya kasih vitamin mahal nih. Merek apa Om? Royal Canin? Atau impor dari USA? Mochi, dengerin gue baik-baik. Gue nggak punya majikan. Gue ini penguasa rantai makanan. Nggak ada manusia yang berani kasih gue makan, kecuali mereka mau tangan mereka hilang. Ih, seri. Kalau aku sih, kalau mau makan tinggal duduk manis. Terus kasih tangan shake hand terus, dikasih deh snack. Rasa daging sapi wagyu, enak banget loh Om. Om Tigor bisa shake hand nggak? Heh, kemoceng, berjalan. Gue kalau ngasih tangan, itu artinya gue mau ngabisin nyawa. Bukan minta salaman. Lo tuh ya, serigala nenek moyang lo pasti nangis lihat lo sekarang. Lo pakai baju apaan itu? Lo anjing apa lemper? Sweater? Rajut Om. Dibeliin mami majikan pas diskon Harbolnas. Katanya biar aku nggak masuk angin. Kalau kena AC, Om Tigor nggak kedinginan, nggak pakai baju. Gue punya bulu tebal, Mochi. Ini mantel alami. Didesain Tuhan buat bertahan di hujan badai hutan tropis. Bukan buat pamer di pet cafe. Terus kegiatan lo seharian ngapain aja? Berburu tikus. Jaga rumah. Ih, capek dong lari-lari. Jadwal aku padat, Om. Pagi aku strolling naik stroller di taman. Bentar, lo jalan-jalan, didorong. Iya dong, kan capek kalau jalan kaki. Aspalnya panas. Terus siang, aku ke salon, grooming, potong kuku, sama bersihin kuping. Terus sorenya aku tidur di sofa sambil nonton Netflix sama mami. Ya ampun, ke salon, gue aja mandi nunggu hujan turun, atau nyemplung kali yang ada buayanya. Lo potong kuku di salon, gue asah kuku di batang pohon mahoni, biar makin tajam buat nyobek mangsa. Jangan tajem-tajem Om. Nanti sofa kulitnya baret loh. Mami bisa marah. Nanti dipotong uang jajan snacknya. Gue gak peduli sama sofa. Gue pedulinya sama harga diri. Mochi, lo pernah gak ngerasain adrenalin berburu? Ngerasain darah mangsa? Pernah, kemarin aku berburu mainan bebek karet yang bunyinya nyit-nyit. Seru banget Om, aku gigit sampai kepalanya putus. Terus aku dimarahin Mami. Jadi aku pasang muka sedih, terus dimaafin deh. Bebek karet, oke, gue nyerah. Mochi, pertanyaan terakhir sebelum gue bener-bener hilaf dan nelan lo bulet-bulet. Apa itu? Om Tigor mulutnya lebar ya. Gigi taringnya bersih banget. Pakai pasta gigi rasa mint ya? Mochi, kalau suatu hari nanti manusia punah dan gak ada lagi yang kasih lo makan snack wagyu atau dorong lo pakai stroller, lo bakal ngapain? Aku bakal cari Om Tigor. Kan Om Tigor jago cari makan, nanti aku minta dikit. Aku bisa share hand kok sama Om Tigor, Dil. Dah lah, Mochi, lo beruntung lo lucu. Kalau enggak, udah jadi appetizer gue. Oke pemirsa, itulah Mochi. Bukti nyata bahwa evolusi kadang salah arah. Jangan lupa subscribe sebelum gue ngamuk beneran. Bodoh amat! Dadah semuanya. Wuf wuf, Om Tigor. Ayo selfie dulu buat instastory aku. Hede.
Hihihi. Om Tigor suaranya keras. Lucu banget. Aduh, sorry pemirsa. Suara barusan bukan sound effect gempa bumi. Itu perut gue. Habis ngobrol sama si Mochi tadi gue jadi lapar. Dan kebetulan banget tamu kita selanjutnya ini sangat menggugah selera. Selamat datang, si Putih. Mulus banget loh hari ini. Pakai lotion apa? Tepung bumbu. Ih, Bang Tigor bisa aja. Bukan tepung bumbu, Bang. Ini hasil perawatan skincare lumpur sawah premium. Jangan deket-deket ya, Bang. Nanti bulu putih aku kotor kena iles air liur Abang. Maaf, refleks. Jadi putih. Sebagai ayam putih. Apa tantangan terbesar hidup lo? Selain menghindari wajan penggorengan tentunya. Berat banget, Bang. Jadi ayam putih itu pressure-nya tinggi. Kita harus selalu glowing. Kalau kotor dikit, langsung dikira ayam sakit. Padahal aku cuma main becek dikit. Terus ya, teman-teman aku banyak yang ghosting. Ghosting gimana maksudnya? Ceritain. Usaha dikit biar kelihatan ototnya. Gini lo Bang, kemarin si Joni, temen sekandang, dijemput mobil box. Katanya mau diajak jalan-jalan ke tempat spa bernama KFC. Tapi nggak balik-balik sampai sekarang. Sedih aku tuh. Putih, lo tahu kepanjangan KFC? Itu bukan spa. Itu tempat di mana Iyuyem kayak lo mencapai potensi maksimalnya. Menjadi crispy dan juicy. Wah, keren dong. Berarti Joni sekarang sukses ya? Pantesan dia nggak pernah belsua aku. Iya, sukses banget. Sukses bikin kenyang. Putih, boleh nanya nggak? Lo kan badannya gemoy banget nih. Itu isinya daging semua atau angin doang? Daging dong, Bang. Lihat nih, solid. Tuhan, kuatkan iman Tigor. Jangan makan narasumber. Jangan makan narasumber. Putih, tolong jangan busungin dada di depan gue. Itu bagian favorit gue. Maksud gue, itu tidak sopan. Oh gitu ya, maaf Bang. Bang Tigor, kok matanya merah banget? Kurang tidur atau sakit mata? Sini aku tiupin. Jangan deketin leher gue. Baunya. Masya ampun, baunya kayak bawang putih dan ketumbar. Wangi banget. Emang tadi aku abis main di dapur Butani, keguling-guling di bumbu marinasi. Wangi ya Bang? Itu namanya lo udah siap masak. Dodol. Lo ini polos sampai meminta dimakan sih. Udah, stop wawancaranya. Gue gak kuat. Lo kok udahan? Aku belum nyampein pesan sponsor buat subscribe. Cepetan ngomong sebelum lo gue jadiin sate taichan. Hey guys, buat kalian yang pengen bulunya seputih aku, jangan lupa like dan subscribe channel Radio Rimba ya. Aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan berita kalau aku udah jadi Kelamaan. Oke warga internet. Balik lagi di Radio Rimba. Hari ini studio gue mendadak wangi parfum mawar dan bau disinfektan. Setelah tadi gue ngadepin rapper tupai yang mulutnya akhirnya dilakban. Sekarang gue kedatangan tamu yang katanya berpendidikan tinggi. Sambutlah, Dr. Cendra. Selamat siang, Tigoris SS. Maaf, maksud saya Saudara Tigor. Saya kesini bukan untuk sekadar berbincang, tapi untuk melakukan observasi klinis terhadap perilaku predator yang mengalami penurunan fungsi kontrol emosi SS. Sangat menarik. Tigoris, nama gue Tigor. Dan apa tadi? Penurunan fungsi apa? Lo mau wawancara atau mau bikin diagnosa penyakit jiwa buat gue? Oh, keduanya. Sebagai burung yang berasal dari keluarga Paradisaida, saya memiliki standar estetika dan intelektualitas yang berbeda. Saya lihat Anda baru saja mengonsumsi protein unggas secara berlebihan ya. Ada sisa hemoglobin dan bulu di kerah baju Anda. Secara medis, itu jorok. Hom, itu tadi kecelakaan kerja. Namanya juga harimau. Ya makan daging. Emang lo makan apaan, Dok? Biji-bijian. Pantesan badan lo kecil. Otak lo isinya teori mulu. Saya mengonsumsi nutrisi makro yang seimbang. Dan maaf, jas putih ini adalah simbol otoritas medis. Tolong jangan bernapas terlalu dekat ke arah saya.
Bakteri di mulut karnivora itu sangat destruktif bagi kesehatan bulu leher saya yang limited edition ini. Bolu Low Limited Edition. Gue punya loreng di seluruh badan. Ini mah barang antik. Ngomong-ngomong, lo kan burung tercantik di dunia. Kok malah milih jadi dokter? Kenapa nggak jadi model iklan shampoo aja? Kecantikan tanpa otak itu hampa. Tigor, dunia butuh ilmuwan burung. Saya sedang meneliti kenapa hewan-hewan zaman sekarang mulai kehilangan instingnya. Contohnya Anda. Harimau tapi kerja duduk di depan mic. Ini adalah anomali evolusi yang cukup memprihatinkan. Nolusi lo bilang gue cacat sejarah. Dengar ya, dokter burung. Kalau bukan karena kontrak YouTube ini, lo udah gue jadiin topping seblak dari tadi. Subjek mulai menunjukkan agresi verbal. Pupil mata melebar. Frekuensi napas meningkat. Menarik, Anda sedang mengalami fase lapar tapi gengsi, ya kan? Istopi diagnosa gue di sini buat nanya soal kehidupan lo. Katanya burung cendrawasih kalau mau kawin harus nyari dulu. Lu kalau di rumah sakit kalau mau operasi pasien juga narenri dulu. Itu adalah ritual tradisi leluhur. Tarian kami adalah simfoni visual. Tapi tentu saja, di dunia medis saya lebih profesional. Saya hanya menari jika ada kenaikan tunjangan fungsional. Halah, mata duitan juga ternyata. Denger-denger lo lagi viral karena berhasil mengoperasi cacing tanah. Beneran? Betul, cacing itu mengalami dislokasi tubuh akibat terinjak manusia yang pakai sepatu KW. Saya menyatukannya kembali dengan teknik microsurgery. Prosesnya sangat elegan. Tidak kasar seperti cara Anda makan. Cara makan gue itu namanya efisiensi alam. Udah deh, makin lama ngomong sama lo, gue berasa lagi di sidang skripsi. Dokter Cendra, ada pesan buat hewan-hewan lain yang lagi nonton. Pesan saya, berhentilah berkelahi karena insting primitif. Gunakan otak kalian. Dan bagi kalian yang bulunya rontok karena stres, silakan konsultasi ke klinik saya. Biaya bisa dicicil dengan kacang kenari atau koin kripto. Cekik juga nih dokter. Oke, cukup. Sebelum gue bener-bener jadi pasien rumah sakit jiwa gara-gara burung ini, kita tutup aja. Sebelum ditutup, saya sarankan para audiens untuk melakukan tindakan preventif digital. Silakan menekan tombol subscribe untuk mendukung edukasi fauna. Tumben lo pinter ngomongnya. Itu bukan pintar, itu algoritma. Dan jangan lupa like, karena secara psikologis, jempol ke atas dapat meningkatkan hormon dopamin pada kreator yang sedang stres seperti harimau di sebelah saya ini. Udah, pergi sana lo ke laboratorium. Gue mau makan gorengan dulu, bye. Gorengan itu mengandung lemak jenuh. Tigor, Anda bisa kena kolesterol jahat. Untuk kalian yang menonton, jangan terlalu bodoh amat ya. Tetap like dan subscribe. Yuk, selamat datang kembali di Radio Rimba. Hari ini studio gue mendadak hening dan bau melati. Kayaknya ada yang salah alamat. Harusnya gue kedatangan tikus got yang mau protes soal saluran air. Tapi yang muncul malah sosok ningrat. Sugeng rawuh, Mbak Ratna. Nuwun sewu, Mas Tigor. Matur nuwun sanget sampun dipun timbali teng mriki. Pangapunten ngigih. Kulo namung tikus saking pojok pawon, mboten pantas nampi pakurmatan kados mekaten. Waduh, Mbak, bahasanya jangan terlalu halus. Saya nggak paham. Pakai bahasa Indonesia aja. Mbak Ratna, nanti penonton YouTube kita bingung dikira lagi nonton wayang kulit. Oh, injih, maaf Mas Tigor. Saya terbawa suasana. Saya Ratna. Saya kesini mewakili kaum tikus yang ingin mengubah citra. Kami capek dibilang kotor, dibilang pencuri, dibilang, mohon maaf, koruptor. Padahal kami ini cuma ingin hidup rukun dan estetik. Estetik gimana, Mbak? Penampilan Mbak Ratna sih oke banget. Kebaya custom ya. Tapi teman-teman Mbak yang di kolong meja itu masih hobi gigitin kabel charger gue. Aduh, itu oknum, Mas Tigor. Itu tikus-tikus muda yang kurang edukasi etika. Kalau saya dan komunitas tikus kebaya,
Aktivitas kami itu positif. Kami sering mengadakan lomba lari di atas plafon secara berirama agar suaranya terdengar seperti ketukan kendang. Sangat artistik, kan? Artistik mata lo. Gue kalau malam jadi nggak bisa tidur. Gue kira ada sirkus di atas kepala gue. Terus Mbak Ratna, kenapa milih pakai kebaya? Nggak ribet tuh kalau harus dikejar kucing. Justru ini senjatanya, Mas. Kucing kalau lihat saya lewat dengan jalan ngapurancang yang anggun begini, mereka langsung sungkan. Mau nerkam jati mikir. Ini tikus atau calon mertua ya? Kesopanan adalah perisai paling ampuh, Mas. Bener juga sih. Si Mio tadi aja pasti bingung mau ngelakban Mbah. Tapi Mbak Ratna. Jujur ya, sebagai harimau, lihat tikus rapi begini tuh. Kayak lihat parcel lebaran. Saya mau dimakan, tapi kelihatan gurih. Mbak nggak takut sama saya. Emboten, Mas. Saya percaya Mas Tigor itu harimau yang punya unggah-ungguh. Mas Tigor kan sudah makan ayam tadi, masa mau makan tikus berkebaya? Apa kata dunia? Jatuh harga diri Anda, Mas. Pinter lo, Mambak. Bisa aja nan lapar gue pakai logika sopan santun. Oke. Mbak Ratna, ada pesan buat para tikus di luar sana yang masih suka nyolong sabun di kamar mandi. Pesan saya, jadilah tikus yang beradab. Kalau mau lewat di depan manusia, bilang permisi atau nuwun sewu. Dan tolong, jangan gigit kabel wifi. Kasihan anak-anak manusia nanti nggak bisa nonton YouTube Bang Tigor. Lebih baik gigit sandal jepit yang sudah putus saja. Sama aja ngerugiin itu mah. Ya udah, Mbak Ratna terima kasih sudah mampir. Gue jadi ngerasa lebih kalem sekarang. Sebelum saya pamit mundur, para pemirsa yang saya muliakan. Alangkah indahnya jika jempol panjenengan semua berkenan menekan tombol subscribe. Itu adalah wujud gotong royong yang luhur. Mantap, Mbak Ratna emang paling jago kalau soal diplomasi. Jangan lupa like dan share juga ya, biar tikus di rumah kalian berubah jadi sopan semua. Matur nuwun, nuwun sewu, Mas Tigor. Boleh saya bawa sisa gorengan di pojok itu untuk bekal di jalan. Nah, keluarkan sifat aslinya. Ambil dah, ambil. Haha. Oke, Radio Rimba balik lagi. Hari ini gue bener bingung. Tamu gue kali ini adalah seorang CEO dari perusahaan air jernih sejahtera. Masalahnya, dia nggak bisa jauh dari air, sambutlah Mr. Jill. Saya selamat. Siang Bang Tigor, Blue. Mr. Jill tiba-tiba mencelupkan wajahnya ke dalam akuarium kecil yang ada di atas meja podcast selama 3 detik. Lalu muncul lagi. Seger. Maaf Bang, polusi udara di studio Abang agak berat buat insang saya. Ya iyalah berat. Studio gue kan di darat, bukan di Ancol. Lagian lo ngapain sih maksa pakai jas rapi begini kalau tiap 5 menit harus diving di akuarium? Jas lo jadi basah kuyup gitu. Baunya jadi kayak pasar ikan. Ini namanya... Saya skala prioritas Bang, penampilan adalah nomor 1. Saya kesini mau menawarkan kerjasama investasi tambak lele digital. Tambak lele digital? Maksud lo gimana Lelik Wife? Udah deh Gil, fokus dulu sama napas lo. Gue ngeri liat mata lo yang mau loncat itu. Kenapa lo nggak pakai helm yang isinya air aja kayak astronot? Mahal Bang. Pajaknya tinggi. Lebih murah bawa akuarium tenteng begini. Bang Tigor, dengar-dengar Abang lagi cari sponsor ya? Perusahaan saya siap sponsori. Terus gimana lo ngejalanin perusahaan kalau tiap rapat lo harus celup muka ke dispenser? Karyawan saya sudah terbiasa Bang. Kalau saya lagi bicara, mereka siap siaga bawa semprotan tanaman buat nyemprot muka saya. Oh iya Bang, satu lagi. Jangan percaya sama Mr. Viper yang tadi kesini ya. Dia itu, licin. Dia pernah mau akuisisi sungai saya, tapi saya sumpal mulutnya pakai sampah plastik. Blup! Wah, ternyata lo galak juga ya di bawah air. Oke Jill, sebelum akuarium lo habis karena lo minum terus, ada pesan buat para entrepreneur hewan lainnya. Pesannya, jangan takut keluar dari zona nyaman.
Tapi kalau zona nyaman kalian adalah air, selalu siap sedia akuarium. Subscribe sekarang. Jangan sampai channel ini kering kerontang. Kasih like yang banyak biar saya bisa beli akuarium yang lebih gede. Dah lah, ini podcast makin lama makin basah. Kameramen, tolong ini Mr. Jill dipindahin ke kolam belakang. Kasihan dia udah mau pingsan itu. Gyubeng tip hemits. Dahlah, ingat tombol berikut ya. Hauk! Gue sebenarnya udah mau resign, tapi kontraknya belum habis. Tolong, buat siapapun yang punya monyet ini, jemput sekarang. Sambutlah Homen. Welcome back, everyone. This next one goes out to the moon. Oh, the jungle heat, it's driving me wild. Apa sih yang lo bilang gak usah sok bahasa Inggris, kita sekarang pakai bahasa Indonesia saja? Wasip. Hello, Sobat Omen. Gue lagi bareng kucing oren raksasa nih. Lihat mukanya. Guys, ngantuk banget kayak belum dikasih makan sebulan. WK. Jangan lupa donasi stiker pisangnya ya. Homen, jangan naik di meja. Ini podcast, bukan Bigo Live dan gue harimau. Bukan kucing oren. Lo bisa sopan dikit nggak? Mbak Ratna tikus tadi aja lebih punya tata krama daripada lo. Ya, Bang Tigor baperan. Chill dong, Bang. Hidup itu harus penuh konten. Gue kesini mau ngajak abang kolaborasi bikin video prank cabut kumis harimau. Pasti trending nomor 1 Serimba Raya. Lo berani nyentuh kumis gue? Gue pastiin video terakhir lo adalah tutorial cara masuk ke tenggorokan harimau secara estetik. Paham? Waduh, galak banget capture momen ini. Guys, ekspresi Bang Tigor pas mau nerekam. Priceless. Bang, gue denger tadi ada ikan mas berjas kesini ya? Mana dia? Gue mau bikin konten goreng ikan mas Seo di akuarium, pasti seru. Selamat datang Mr. Jill kembali udah di balik. podcast kami. Hari Dan ini jangan kita akan mes-mes sama membahas dia. topik yang Dia sedang itu hangat sponsor kita, diperbincangkan Oman. di kalangan Serius masyarakat dikit. luas. Lu kan Selamat datang monyet kembali kenapa di nggak podcast fokus cari kami. kutu Hari atau ini manjat kita akan pohon membahas aja? topik yang Kenapa sedang harus jadi hangat YouTuber? diperbincangkan di Manjat pohon itu old school. Bang, sekarang zamannya manjo ladder. Gue mau buktiin kalau monyet juga bisa dapat silver play button. Lagian, monyet itu kan sepupu jauh manusia. Jadi gue berhak dong ngerasain nikmatnya endorsement kopi, susu, sama skincare. Skincare buat apaan? Muka lo aja penuh bulu gitu. Justru itu. Gue lagi promosi minyak penumbuh bulu monyet. Biar monyet-monyet yang botak gara-gara stres di kebun binatang bisa percaya diri lagi, Bang Tigor mau coba. Biar lorengnya makin glowing. Gak perlu. Loreng gue udah original dari pabrik. Man, denger ya. Lo dari tadi gerak mulu. Kabel mic gue sampai belibet di kaki lo. Bisa diem gak 3 detik aja? Nggak bisa, Bang. Metabolisme gue tinggi. Kalau gue diem, engagement gue turun. Bang, lihat deh. Ada DR, cendrawasih lewat di luar. Wah, jasnya putih banget. Gue siram pakai sirup enak nih buat konten prank dokter cantik ngamuk. Jangan, macem-macem. Sama. Dokter itu, dia punya suntikan bius dosis tinggi. Sekali colok lo tidur sampai tahun depan. Duduk. Inji, Mas Tigor. Galak amat kayak Mbak Ratna kalau lagi ceramah. Dah lah, Oman. Kasih pesan terakhir buat penonton sebelum gue bener-bener meledak. Oke, Sobat Omen. Karena Bang Tigor udah mau gigit gue, jangan lupa klik subscribe sekarang. Klik like sampai HP kalian retak. Share ke grup wah keluarga kalian. Kalau tembus 1 juta view, gue bakal tantang Bang Tigor adu panco. Dalam mimpi lo, udah, matiin kameranya. Gue mau pulang. Woi, mikrofon gue. Jangan dibawa. Oman! Oke, Radio Rimba masih bertahan. Walau mikrofon gue baru aja dimaling monyet. Untung masih ada mic cadangan. Tamu terakhir kita hari ini, sosok yang paling sabar sekecamatan. Sugeng siang, Bu Siti. Jadi, kami para sapi, kami tidak makan rumput hanya karena enak. Kami melakukannya untuk seni. Demi seni. Siang Mas Tigor. Aduh Mas, studionya kok berantakan banget tuh. Itu tadi monyet yang lari di depan kok nggak sopan banget. Hampir nabrak saya yang lagi bawa belanjaan sayur. Biasa, Bu. Anak muda kurang didikan. Ngomong-ngomong,
Bu Siti tumben mampir ke sini. Biasanya jam segini lagi asyik nongkrong di padang rumput sambil setor susu. Itulah Mas, saya mau curhat. Capek saya tuh jadi sapi perah zaman sekarang. Tuntutannya banyak banget. Manusia maunya susu yang low fat, tapi kasih makan rumputnya yang kering. Mana sekarang ada susu dari kedelai sama amon. Lah terus nasib kami gimana Mas? Masa kami harus operasi plastik jadi kacang? Ya nggak gitu juga. Bu, susu sapi tetap juara kok. Tapi Bu Siti kelihatan makin makmur aja ya. Kebanyakan makan suplemen atau gimana? Halah Mas Tigor bisa aja. Ini tuh bukan lemak, Mas. Ini water retention. Berat saya emang naik 200 kilo. Tapi itu kan isinya kasih sayang semua. Lazia ya Mas, jadi sapi itu berat. Kalau badan saya kurus, nanti dikira saya nggak bahagia sama Pak Slamit suamiku. Iya sih Bu, sapi kurus mah nggak laku buat kurban. Tapi denger-dengar Bu Siti lagi belajar meditasi ya? Katanya buat ningkatin kualitas susu. Betul. Mas, sekarang kalau diperah, saya harus dengerin lagu-lagu estetik dulu. Biar susunya nggak asam karena stres. Tapi susahnya itu loh. Lalat-lalat di kandang nggak bisa diajak kompromi. Masa lagi meditasi om-om. Tiba-tiba ada lalat masuk hidung. Kan buyar kabeh. Saya paham banget Bu. Saya aja meditasi diganggu monyet tadi. Terus Bu Cici ada pesan nggak buat para predator kayak saya? Siapa tahu ada tips biar kita nggak saling makan. Pesannya, Mas Tigor coba deh sesekali makan salad. Rumput gajah pakai bumbu kacang itu enak loh. Lebih sehat buat jantung. Kasihan Mas Tigor, mukanya tegang terus. Coba deh, muuu yang panjang. Biar plong, Bang Tigor. Muue, nggak bisa Bu. Suara saya roar, bukan muu. Nanti harga diri saya sebagai harimau jatuh. Yowis, kalau nggak mau. Mas, ini saya bawain susu murni 1 botol buat Mas Tigor, biar tulang abang kuat pas ngejar monyet tadi. Tapi tolong ya Mas, botolnya dibalikin. Mau dipakai buat tempat minyak jelantah. Aduh Bu Siti, emang cuma ibu yang perhatian di sini. Makasih banget ya Bu. Para penonton yang budiman. Jangan lupa dukung Mas Tigor ya. Caranya gampang, klik tombol subscribe di bawah. Kalau kalian nggak subscribe, nanti saya doakan susu di kulkas kalian basi semua. Muuu. Waduh, doanya ngeri. Oke pemirsa, itulah akhir dari episode gila hari ini. Terima kasih Bu Siti atas susunya dan ketenangannya. Gyubang Gichigoh mau minum susu terus tidur siang, bye. Akhirnya sampai juga kita di penghujung episode. Atau mungkin ini penghujung kesabaran gue. Entahlah. Dari ayam yang paranoid, ikan yang mega PUBG meja ular yang berusaha menghipnotis rekening gue. Sampai monyet yang bawa kabur mikrofon. Gue udah ngeliat semuanya. Gue udah denger semuanya. Dan gue bersumpah, telinga gue butuh liburan ke Goa yang paling sepi di dunia. Hutan memanggil, dengarkan angin. Dan itu tadi apa lagi? Rusa yang estetik banget sampai gue curiga dia habis suntik kolagen. Emang dunia ini udah terlalu jauh dari habitat aslinya. Dulu rusa cuma lari-lari, sekarang udah bisa bikin tutorial makeup. Lakukan yang terbaik hari ini, karena besok tantangannya akan lebih besar. Kami di sini untuk melindungi dan melayani. Terus itu, kodok pakai seragam polisi nyanyi-nyanyi di jalan. Dulu kodok cuma nguap doang nunggu hujan. Sekarang, udah bisa razia tilang sambil minta saweran. Ini semua bikin gue mikir, kenapa gue nggak jadi kodok aja ya dari dulu? Intinya begini, podcast Radio Rimba ini mungkin bikin kalian ketawa. Tapi buat Gyu ini adalah terapi kejut listrik setiap hari. Gue belajar banyak. Belajar bahwa harimau itu nggak selalu jadi yang paling galak. Kadang ada tupai yang lebih bikin emosi, ada tikus yang lebih licin, atau ada monyet yang lebih gila. Jadi, buat kalian semua, para penonton setia, terima kasih sudah nemenin kegilaan gue ini. Jangan lupa like kalau kalian terhibur. Kalau kalian mau gue tetap ada gaji buat makan dan biar nggak nelen narasumber lagi. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga ikut stres bareng gue.
Gue Bang Tigor, harimau yang terpaksa sabar. Pamit undur diri. Semoga hidup kalian lebih waras dari apa yang gue alami di studio ini. Roar. Suaranya pelan dan lelah dona.